Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas mengenai proses Poisson ya. Khususnya di sini kita akan mempelajari mengenai penggabungan atau penjumlahan dari proses Poisson. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya dua proses Poisson. Katakanlah proses yang pertama kita sebut proses 1 ya. Dengan laju kedatangannya misalkan kita sebut sebesar lajunya adalah lambda 1. Kemudian kita punya proses kedua, ini adalah proses Poisson juga dengan laju kedatangannya misalkan kita sebut sebesar lambda 2. Nah, setiap proses Poisson ini masing-masing mempunyai kedatangan. Kemudian dari sini kita akan membentuk proses penggabungan ya. Jadi kita gabungkan proses yang mengikuti proses Poisson ya dengan lajunya lambda 1, kita gabungkan dengan proses 2 dengan lajunya lambda 2 dan kita asumsikan kedua proses ini saling independen satu sama lain. Nah, di dalam proses penggabungan di sini kita mencatat kedatangan ketika ada kedatangan baik dari proses 1 ya yang di atas yang ini maupun kita catat kedatangan yang berasal dari proses 2. Jadi kita gabungkan atau kita jumlahkan setiap kedatangan yang ada baik di proses 1 dan proses 2. Jadi misalkan kalau kita amati kedatangan pertama itu berasal dari proses 1, berarti kita catat ke dalam penggabungan prosesnya. Ya. Kemudian berikutnya kita amati ya di sepanjang interval waktu, waktunya semakin maju kita amati setelah kedatangan pertama, maka kita bisa lihat kedatangan kedua itu berasal dari proses 1. Dan ini kita catat di dalam proses penggabungannya yang kita sebut dengan NT ya. Dan seterusnya kita amati sepanjang waktu ada kedatangan ketiga berasal dari proses 2, kita tuliskan di penggabungan prosesnya. Dan seterusnya sampai di akhir waktu ke T, kita amati kedatangan terakhir ya, sampai dengan waktu ke T ini berasal dari proses 2, kita catat sebagai kedatangan terakhir ya, di mana ini adalah kedatangan yang merupakan penggabungan dari proses 1 dan proses 2. Jadi di sini bisa kita perhatikan ya, kita membuat penjumlahan dari kedua proses dan proses penggabungan dari dua proses ini mencatat kejadian ketika terjadi kejadian di masing-masing proses. Nah, sekarang apa yang bisa kita katakan mengenai distribusi dari penggabungan proses Poisson? Kita tahu bahwa proses 1 itu adalah proses Poisson ya, dengan lajunya lambda 1, dan proses 2 itu adalah proses Poisson juga dengan lajunya sebesar lambda 2 ya. Jadi kalau kita punya dua proses yang sama-sama mengikuti proses Poisson, nah apa yang bisa kita katakan mengenai distribusi dari penggabungan atau penjumlahan dari kedua proses Poisson ini? Jadi di sini kalau misalkan kita ambil sembarang interval ya dengan panjangnya misalkan sebesar S ya, maka kita bisa katakan bahwa banyaknya kejadian di sepanjang interval dengan lebarnya adalah S, maka kita tahu bahwa ini akan berdistribusi Poisson ya. Jadi ini kita sebut N1 S ya, N1S ini akan berdistribusi Poisson dengan parameternya itu adalah lambda 1S ya. Begitu juga kalau kita ambil sembarang interval, tentunya di sini kita ambil interval yang sama ya. Kita ambil interval yang sama dengan proses 1. Kita ambil interval dengan panjangnya juga sama sebesar S. Maka di sini kita tahu bahwa banyaknya kejadian di sepanjang interval dengan panjang S dari proses 2, berarti kita sebut N2S. Maka ini akan berdistribusi Poisson juga ya, dengan parameternya sebesar lambda 2S ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita katakan mengenai distribusi untuk interval yang sama?
di dalam proses penggabungan proses 1 dan proses 2. Nah, dari sini bisa kita ambil interval yang sama ya. Maka bisa kita buktikan bahwa banyaknya kedatangan dari proses penggabungan proses 1 dan 2 ini akan mengikuti proses Poisson, kita sebut NS ya, di mana NS ini adalah penggabungan ya dari proses 1 dan proses 2 di sepanjang interval dengan lebarnya S. Maka ini akan berdistribusi Poisson dengan parameternya itu adalah lambda 1 ditambah lambda 2 dikalikan dengan panjang intervalnya yaitu sebesar S. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya, secara umum kalau kita punya NT yang merupakan penggabungan dari dua proses, maka NT ini juga akan berdistribusi Poisson ya. Ini akan berdistribusi Poisson dengan parameternya itu adalah lambda 1 ditambah lambda 2 dikalikan dengan panjang intervalnya yaitu T ya. Secara logika juga sebenarnya ini mudah dipahami ya. Kalau misalkan proses 1 banyaknya kedatangan misalkan sebanyak 2 orang per jam misalkan. Kemudian lambda 2 ini misalkan proses 2 ya. Misalkan proses 2 ini adalah banyaknya kedatangan ya misalkan ke suatu toko ini mengikuti proses Poisson dengan lajunya misalkan 3 orang per jam ya. Jadi proses 1 lajunya 2 per jam, 2 orang per jam, tapi proses 2 adalah 3 orang per jam ya. Nah, dari sini juga secara intuisi kita tahu ya bahwa ketika kita gabungkan kedua proses ini ya otomatis bisa kita pandang bahwa lajunya ya kita jumlahkan ya. Karena di proses 1 2 orang per jam, kemudian proses kedua adalah 3 orang per jam, maka penggabungannya adalah sebesar 5 per jam. Ya, jadi ini kita sebut lambdanya, kita jumlahkan ya, yaitu lambda 1 ditambah lambda 2 yaitu sebesar 5 orang per jam. Ya. Jadi di sini sudah saya berikan penjelasannya di slide ya, bisa dibaca di sini. Jadi kalau kita punya N1T dan N2T berturut-turut menyatakan banyaknya kejadian tipe 1 ini maksudnya proses 1 ya. Dan tipe 2 ini proses 2 pada sembarang selang dengan lebarnya adalah T. Maka kalau kita gabungkan kedua proses tersebut ya, kita sebut sebagai NT, maka NT juga akan mengikuti proses Poisson ya. Dengan parameternya itu kita jumlahkan laju yang dari proses 1 ditambahkan laju dari proses 2. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah kalau misalkan kita menggabungkan dua proses ya, kemudian saya mendapatkan ada kedatangan di sini ya. Berapa peluang bahwa kedatangan yang saya amati di dalam proses penggabungan ya itu berasal dari proses 1 atau proses 2. Ya, jadi kita ingin tahu sebenarnya kedatangan yang diamati dari penggabungan proses ini berasal dari mana? Apakah dari proses 1 atau proses 2? Nah, secara intuisi kalau kedua proses 1 dan proses 2 memiliki laju yang sama, jadi misalkan lambda 1-nya 2, lambda 2-nya juga 2, jadi besar lajunya sama, maka bisa secara simetris ya, bisa kita simpulkan bahwa peluang kita mengamati kedatangan di proses penggabungannya itu peluangnya sama besar, berasal dari proses 1 dan proses 2 ya. Jadi kalau lambda 1 sama dengan lambda 2, maka bisa kita simpulkan bahwa peluang mendapatkan kedatangan di proses penggabungannya itu sama besar ya, karena lajunya sama. Tapi kalau misalkan lambda 1 ini lebih besar dari lambda 2, maka secara intuisi karena laju proses 1 itu lebih besar daripada laju proses 2, maka secara intuisi bisa kita katakan bahwa peluang mendapatkan kedatangan di sini ya, peluangnya itu lebih besar berasal dari proses 1 dibandingkan proses 2 ya, karena lajunya lebih besar dari proses 1 ya. Nah, sebaliknya dengan logika yang sama, kalau lambda 2 lebih besar dari lambda 1 ya, maka bisa kita katakan bahwa
besarnya peluang mendapatkan kedatangan di proses penggabungan itu peluangnya lebih besar berasal dari proses 2 dibandingkan proses 1 ya, karena laju proses 2 itu lebih besar ya. Atau nilai peluang ini sebenarnya bisa kita hitung ya sebagai lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 ya. Jadi ini adalah peluang mendapatkan kedatangan di proses penggabungan ya. Peluangnya berasal dari proses 1 ya. Dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung ya peluang bahwa kedatangan di proses penggabungannya berasal dari proses 2 itu peluangnya sebesar lambda 2 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 ya. Jadi kalau kita punya bahwa kedua proses misalkan lajunya sama ya kan otomatis ini peluangnya sebesar setengah ya. Jadi kita masukkan karena lambda 1 sama dengan lambda 2 ya kita hitungkan berarti lambda 1 dibagi 2 lambda 1. Jadi hasilnya sama dengan setengah ya. Nah peluang ini sebenarnya bisa kita buktikan ya secara matematika ya. Dimana di sini misalkan kita punya dua proses ya yang kita sebut N1T dan N2T. Kemudian di sini ini adalah peluang bersyarat yang menyatakan bahwa diberikan ya ini diberikan peluang bersyaratnya diberikan bahwa kita mengamati kedatangan di proses penggabungan. Ini kan penggabungan proses ya atau kita sebut NT ya. Diberikan bahwa kita mengamati ada suatu kedatangan dari proses penggabungan. Berapa peluang kedatangan tersebut berasal dari proses 1 ya. Jadi peluang bersyarat itu menyatakan tadi ya berapa peluang bahwa kedatangannya berasal dari proses 1 diberikan kita mengamati kedatangan di proses penggabungannya. Nah, sesuai dengan definisi peluang bersyarat ya, jadi ini bisa kita pandang sebagai A bersyarat B, maka ini bisa kita hitung sebagai peluang A dan B dibagi dengan peluang yang disyaratkan. Ya. Oke, berikutnya peluang A dan B, yang ini ya, di sini kan peluang A dan B yaitu peluang gabungannya ya sama dengan 1 dan peluang N1T ini kurang notasi N1T sama dengan 1 ya. N1T sama dengan 1 ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalau misalkan kita mengamati ada kedatangan di dari proses 1, ini kan ada kedatangan di proses 1 ya. Kemudian di sini kita mengamati ada kedatangan di penggabungan proses ya. Maka ini bisa kita sederhanakan karena ada satu kedatangan di proses 1 ya maka otomatis kita bisa mengatakan bahwa tidak ada kedatangan di proses kedua ya. Jadi persamaan peluang A dan B di sini bisa kita sederhanakan menjadi peluang ada kedatangan di proses 1 dan di sini tidak ada kedatangan di proses kedua karena penggabungannya kan sama dengan 1 ya. Jadi karena penggabungannya 1 ya pasti cuma ada di salah satu ya. Kedatangannya bisa ada di proses 1 atau bisa juga berasal dari proses 2 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa N1T dan N2T itu saling independen ya. Maka di sini bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari peluang masing-masing ya. Jadi untuk yang ada di atas ini bisa kita tuliskan sebagai peluang N1T dikali sama dengan 1 ya, dikali peluang N2T sama dengan 0 ya, dibagi dengan peluang yang disyaratkan yaitu peluang gabungannya ya, gabungannya di sepanjang interval T ada sebesar 1 kedatangan ya. Kemudian dari sini tinggal kita tuliskan ya rumusnya karena kita tahu bahwa N1 dan N2T itu mengikuti proses Poisson dengan masing-masing lajunya lambda 1 dan lambda 2 ya. Kita substitusikan ke dalam persamaan, maka nanti bisa dicek ya bahwa hasilnya adalah lambda 1 dibagi lambda 2 ditambah lambda 1. Nah ini.